Haleluya, haleluya. Haleluya, sembah dia, sembah dia. Oh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Yesus, Roh Kudus. Dia benar-benar hadir. Dia benar-benar hadir. Berkati ibadah kami, Tuhan. Berkati ibadah. Cukup. Kehadiran-Mu Tuhan cukup. Ora wasiana. Dia melangkah kakinya. Dengarlah langkah kakinya. Dengarlah langkah kakinya. Engkau mendengar langkah kakinya. Oh, ramata syara bara. Iya ramata syara bara. Iya ramata syara bara. Iya ramata syara bara. Iya ramata syara. Hormati dia. Hormati. Dengarlah langkah-langkahnya.
Dia tahu kesusahan saudara. Dia tahu penderitaan saudara. Dia tahu keluh kesah saudara. Dia cari Adam di manakah engkau? Adam Hawa dicari Tuhan, di manakah engkau? Dia melangkah ke kakinya, mencari hati, ingin mencari dia. Orang masih mana-mana. Biarlah saudara menyatakan kasih. My first love is Jesus. Wanita. You're the one I adore. My first love is my Savior. Siapa yang percaya dia kekasih Yesus? You're the one that I'm living for. My first joy is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. You hold the keys to my life. Nyatakan hatimu. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Jesus, Apakah engkau menganggap dia sebagai gembala? Lord Engkau domba-dombanya. Jesus, Apakah engkau menganggap dia sebagai bapa? Engkau sebagai anak-anaknya. Apakah engkau memandang dia sebagai tunangan kekasih Yesus? Ataukah mempelai kekasihmu? Lord Jesus. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Sekali lagi.
Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Pelan-pelan saudara duduk. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Mulai saya bangun pagi tadi, kira-kira jam 4, saya merasakan Tuhan akan hadir di ibadah doa kami. Siapa yang merasakan kehadiran Tuhan? Tepuk tangan. Mari kita buka Kejadian pasal 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Kejadian pasal 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tidak apa-apa. Sebentar. Mari. Jangan. Bawa sini. Engkau dicari Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan. Engkau akan dipakai Tuhan. Biar dia dipanggil Tuhan. Orang masih apa? Ya apa siapa? Orang masih apa? Ya. Mujizat akan terjadi dalam hidup saya. Ya. Mari. Ya biarkan dia dalam roh. Kira masya Allah. Tangkap. Dia tak tahan. Kehadiran Tuhan tak tahan. Ya. Mari, tangkap. Ya, biarkan tidur. Saudara, mari kembali. Layani dengan kasih ya. Layani dengan kasih. Jangan dikeras. Jangan nonton. Berdoa untuk dia. Dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Dia tidak tahan akan kehadiran Tuhan. Saya minta sejak hari ini bakti kita pada Tuhan. Bukan rutin, bukan sekedar ibadah. Tapi di sini ada Tuhan. Mari baca ulang. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu
terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Iya, 10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Satu contoh yang tepat sekali. Pada waktu Tuhan melangkah menunjukkan dia mendengar langkah-langkah Tuhan. Tetapi saudara, yang enjoy, yang nikmati hadirat Tuhan, tidak perlu takut lagi. Karena engkau sudah ditebus oleh darah Yesus. Tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan panjang. Tepuk tangan panjang. Oh Ramadasya, oh Ramadasya. Manusia bergaul dengan Allah. Bayangkan betapa indahnya Adam dan Hawa hidup di Taman Eden. Sewaktu-waktu Tuhan hadir, Tuhan melawat mereka. Alangkah indahnya. Mereka hidup kekal selama-lamanya. Dia diciptakan sama dengan image Allah. Menurut teladan dan peta Allah. Itu Adam dan Hawa. Diharapkan manusia itu kembali hidup bergaul dengan Allah. Satu contoh yang jelas, karena Alkitab ini true story, life story, love story. Saya ulang, a true story. Benar, kisah ini benar. Life story, hidup dan love story, kisah cinta antara manusia dengan Allahnya. Adam dan Hawa hidup di Taman Eden, bergaul dengan Tuhan. Sempat bergaul dengan Tuhan. Setiap waktu langkah-langkah Tuhan ada. Tetapi sayang, ada celah sehingga iblis bisa masuk. Dan membujuk dia. Manusia jatuh. Apa mau dikata? Kita keturunannya Adam dan Hawa juga terikat oleh dosa. Tetapi Tuhan tidak putus asa. Tidak kecewa. Cuma sorry. Kenapa manusia melanggar perintahku? Bahkan manusia itu diharapkan bisa hidup bergaul dengan dia. Tapi ada satu orang, Henokh, yang bergaul dengan Tuhan. Dia angkat hidup-hidup ke surga dan mendapat hidup yang kekal. Saudara, segala contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab ini, meskipun real atau tidak real, sebagian mengalami mukjizat, mengalami sesuatu yang katanya mistik, mengalami sesuatu yang di luar jangkauan pikiran manusia. Tapi Henokh bergaul dengan Tuhan.
maka kita pun bisa bergaul dengan Tuhan. Pada waktu itu hanya orang yang dapat kasih karunia Tuhan. Tetapi sekarang ini, saudara semua dapat kasih karunia Tuhan. Di luar sana banyak masih manusia yang hidup dalam kedagingan. Tapi saudara, mendapat manusia roh sudah lahir baru. Sehingga manusia roh itu bisa bergaul dengan Tuhan kembali. Siapa yang merasa sudah lahir baru? Oh, semua. Di balkon juga. Manusia roh saudara bergaul, mampu bergaul dengan Tuhan. Kita hidup dalam dua dimensi, manusia daging dan manusia roh. Manusia roh ini yang bisa bergaul dengan Tuhan. Saudara, lihat Kejadian 3 ayat 22. Saya tidak punya catatan khotbah. Karena dari pagi tadi Tuhan, saya coba mencatat khotbah saya. Tapi Tuhan tidak mau. Seolah-olah saya ditampel ballpoint saya. Nurut roh. Saudara, Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Terus, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. saudara, manusia itu sejak makan buah baik dan jahat, pengertian baik dan jahat, manusia itu hampir seperti Allah. Menjadi seperti Allah sudah, ya. Tapi supaya manusia itu tidak tahu tentang hal yang tidak pantas diketahui, maka manusia itu dihalau oleh Tuhan. Sebenarnya manusia itu seperti Allah. Memang diciptakan menurut peta dan teladan Allah. Image dari Allah. Karena Tuhan ingin bergaul. Ingin bergaul. Tuhan tidak bergaul dengan binatang. Hanya jiwa dan tubuh saja. Atau makhluk lain. Sampai pun malaikat. Dialah ciptaan Allah yang ditentukan untuk menyembah Tuhan. Tapi perasaan, pikiran, kehendak tidak seperti saudara. Manusia itu hampir seperti Allah. Supaya dia tidak hidup selama-lamanya, maka Tuhan menghalau. Mari baca ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, diusir, manusia diusir
Di mana? Taman Eden, di dunia ini. Di mana Adam dan Hawa diusir. Di satu pegunungan yang menjadi kering sampai menjadi bukit tengkorak, bukit Golgota. Di sana manusia diusir, supaya manusia tidak hidup kekal selama-lamanya, diusir. Lalu ditempatkan malaikat keruk dengan pedang yang menyala-nyala. Tapi Tuhan tetap mencari manusia. Meskipun manusia bersembunyi, dia cari terus. Sampai dia dapatkan. Maka saudara sekalian yang sudah didapatkan oleh Allah. Saudara ditemukan oleh Allah. Saudara menjadi umatnya. Sekarang saudara ditemukan Allah, dipanggil Allah. Adam, di mana engkau? Maka saudara menjawab. Jawaban saudara itu adalah iman. Pada waktu saudara menghampiri Tuhan Yesus yang diselin, yang disembelih oleh kerub, oleh para malaikat penjaga Taman Eden, Tuhan Yesus, yaitu Allah yang menjadi manusia, dia menjadi juru selamat. Dia masuk kembali ke Taman Eden. Tapi mesti mati dulu. 3 hari 3 malam dia dalam kubur. Nerobos Taman Eden kembali. Barang siapa yang mengikuti Yesus akan selamat. Saudara, tapi Yesus disalibkan, diselin, disembelih. Anak domba itu disembelih. Dan darahnya menetes ke tanah, ke bumi. Dihisap terus. Menyuburkan tanah itu kembali. Sekarang Bukit Golgota itu subur. Karena Bukit Golgota itu adalah berarti penebusan darah Yesus yang akan saudara bersekutu bersama. Darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus mensucikan saudara sekalian. Tapi darah Yesus itu terus dihisap ke bawah, ke tanah. Sampai satu saat saya merasakan kesegaran darah itu. Tetapi dia masuk terus sampai ke pusat bumi. Di mana Al-Maut ada. Di situ ada orang-orang yang sudah meninggal yang percaya pada Tuhan. Darah itu masuk juga mensucikan, menebus orang-orang yang kudus. Dan dia bangkitkan bersama dia, bersama Yesus, dibangkitkan. Maka darah itu mencapai paling dalam. Lalu membangkitkan orang-orang yang kudus, yang percaya pada Tuhan pada waktu itu. Manusia itu bangkit. Tetapi saudara yang percaya juga hidup. Akan dibangkitkan walaupun tubuh saudara mati nanti. Tapi Tuhan akan membangkitkan saudara sekalian. Di mana manusia diusir, di situ Tuhan
tarik kembali. Jadi manusia harus juga, sementara saudara hidup dalam 2 dimensi. Manusia daging, tapi manusia roh itu tidak terbatas. Maka seperti di Korintus 12 ayat 1 dan 2. Mari kita baca. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ke 5 sampai ke 4. Aku tahu tentang seorang Kristen. Orang Kristen, orang yang percaya pada Tuhan, sudah dibaptiskan. Ada manusia roh, ada manusia daging. Sekali lagi, Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. ada manusia daging yang lemah, ada manusia roh yang luar biasa. Entah di luar tubuh tidak tahu, di dalam tubuh tidak tahu. Dia diangkat ke langit yang ketiga. Seharusnya masih ada langit lagi, langit keempat, 5 sampai ke 7. Tapi Paulus sempat langit ketiga, yaitu Firdaus. Saudara harus mengalami, saya harus mengalami. Selama 50 tahun saya melayani Tuhan, baru belakangan ini saya mengalami. Saudara harus tahu, dunia yang bukan alam dunia, semesta yang Allah saudara hidup ini, supaya saudara yakin benar akan keselamatan saudara dalam nama Yesus. Tidak hanya percaya, tapi mengalami kasih Yesus. Sampai kau dibawa. Saya tidak membuat jemaat fanatik, tapi jemaat yang mengalami semua yang tercatat dalam Alkitab ini. Kita baca lagi Wahyu. Wahyu pasal pertama ayat 9 mulai. Ini Yohanes. Bukan Rasul Paulus saja. Yohanes.
Wahyu pasal pertama ayat 9 mulai. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos. Stop. Saudara menantikan Yesus? Siapa yang menantikan Yesus? Puji Tuhan. Kita ibadah ini bukan untuk memuaskan jiwa kita, tapi sambil menantikan Tuhan Yesus. Menantikan Tuhan Yesus. Apakah keadaan saudara susah? Atau senang? Atau kaya? Atau miskin? Tuhan tidak peduli. Pokok hatinya menantikan Yesus. Keadaan saudara masing-masing tidak penting. Kaya tapi tidak menantikan Yesus, percuma. Meskipun miskin, kalau dia menantikan Yesus, dia seperti permata di hadapan Tuhan. Sebab itu apapun keadaan saudara, susah, senang, nantikan Yesus. Ulang. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos. Oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. 10 kita baca bersama. 1, 2, 3. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Terus, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. 13. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. 14. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih betah, dan matanya bagaikan nyala api. 15. Dan kakinya mengkilat bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Amin. Manusia dipilih. Saudara juga dipilih oleh Tuhan. Siapa yang percaya dipilih oleh Tuhan, pasti juga mengalami seperti Yahya. Pada istilah agama, ada istilah yang orang mendapatkan hikmat. Setelah mendapatkan hikmat, lebih tinggi lagi marifat. Lebih tinggi lagi tarekat. Itu bahasa lain.
pada satu saat saudara masuk dalam yang disebut sufi. Manusia roh saudara hidup. Bukan daging saja. Tempat ibadah ini membawa saudara ke alam roh. Alam yang kekal. Itu yang diajarkan agama. Diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kekristenan itu diharapkan saudara bisa bergaul kembali dengan Allah. Bukan acara gereja. Bukan aturan-aturan gereja. Maka itu jemaat di Efesus di Smyrna, Pergamus selanjutnya itu ditegur oleh Tuhan. Supaya jemaat-jemaat itu, kami juga ditegur oleh Tuhan. Supaya kami meningkat lebih lagi bergaul dengan Allah. Saya tidak paksakan. Karena ini sesuatu yang sangat rohani. Saya tidak paksakan. Karena ada hubungan antara domba dan gembala. Antara anak dan bapak. Antara kekasih dan tunangan. Naik lagi seperti mempelai Kristus. Saya harus membawa saudara ke tingkat mempelai Kristus. Itu ada arti yang unik, ada rahasia. Maka hubungan suami istri itu seperti hubungan gereja dengan Tuhannya. Melalui kesusahan baru saya sadar. Melalui himpitan, cecaan, saya tidak boleh dengarkan atau pandang mereka semua. Saya harus lari ke arah spiritual, rohani, dan mengalami hal-hal seperti Yohanes, seperti Rasul Paulus. Di kisah Rasul lebih jelas lagi. Para rasul mengalami hal demikian. Sampai pun Stefanus yang dirajam batu, dia tidak merasakan apa-apa. Dia tidak merasakan kesakitan apa-apa. Karena dia sudah bergaul dengan Tuhan. Dia bisa melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saya harap saudara pagi hari ini mengerti. Karena Tuhan menghendaki demikian. Saya sebagai gembala sidang harus memberitahukan pada saudara. Lebih manusia rohani, manusia roh dihidupkan sampai saudara dapat bergaul dengan Tuhan. Oleh karena Yesus Kristus engkau kembali ke Eden, turutlah segala pengajarannya, turut apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Banyak sekali, tapi simple, sangat sederhana. Semua orang dapat mengerti bagaimana kita boleh menghampiri Allah kembali dalam alam roh. Saudara, firman Tuhan pendek. Saya minta
pelayan-pelayan perjamuan suci. Jadi apa saja tokoh-tokoh dalam Alkitab ini yang mereka alami, saudara juga harus mengalami. Dengan bantuan Roh Kudus, engkau akan dibawa ke sana. Bukan karena saya sudah lanjut usia, saya nyatakan ini, tapi kehendak Tuhan. Setiap ibadah kami, pasti Tuhan hadir. Bahkan Tuhan melangkahkan kakinya, melihat hati saudara. Satu persatu dia perhatikan saudara. Terima kasih Tuhan. Tolong kami Tuhan. Manusia roh kami menjangkau Engkau Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first joy is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. You hold the keys to my life. Jesus, Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Yang sudah dapat roti dan anggur, My first love is hormati Yesus. Jesus. You're the one I adore. My first love is my Savior. You're the one that I'm living for. My first joy is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my Master. You hold the keys to my life. Jesus,
Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Lord Jesus, you're my first love. How I love you. Oh, how I love you, Lord. Inilah pergaulan kita dengan Tuhan. Oh, Ramadhan. Siapa yang percaya Roh Allah di dalam kita semua, angkat roti. Oh, Ramadhan. Roh, tubuh dan jiwa, atau tubuh, jiwa dan roh, kami akan bersekutu dengan Dia, bergaul dengan Dia. Oh, Ramadhan. Oh, Ramadhan. Perjamuan kudus ini bukan ritual, bukan acara gereja, tapi pergaulan dan Tuhan. Oh, Ramadhan. Mari angkat. Oh, Ramadhan. Oh, Ramadhan. Basaro. Oh, manusia roh, saudara. Oh, bergaul dengan Tuhan. Oh, Ramadhan. Yesus. Oh, Ramadhan. Adapun roti yang sudah dipecah-pecahkan, bukankah hal ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Kita angkat cawan di tangan kanan. Oh, Ramadhan. Letakkan tangan kirimu di dadamu. Angkat. Jangan tunduk. Tapi lihatlah ke atas. Surah batasya. Basaro. Biar manusia roh saudara yang bergaul dengan Tuhan. Orang manusia. Adapun cawan berkat yang diberkati dalam nama Yesus, bukankah hal ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum. Oh, Ramadhan. Sembah Dia. Sembah dia, Ramadhan. Oh, Dia di dalam saudara. Rohnya, tubuhnya, darahnya. Oh, sempurna sekali Dia di dalam saudara. Oh, Ramadhan. Iya nama siana oh ya mata siana nama dia nama siana mana
siara mata siara. Iara mata siara mana. Oh, namata siara mata siara mata siara mata siara mana mata. Oh, namata siara mana 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 namata. Oh, namata siara mana mana siara mana. Oh, namata siara mana mana siara mana mana. Oh, namata siara. Saudara, biasanya hamba Tuhan diurapi, tumbang tangan satu persatu pada jemaat. Satu orang saja yang diurapi. Tapi pada hari ini Tuhan melawat saudara semua, jemaat semua tidak terkecuali mendapat urapan Tuhan, dapat kuasa Tuhan. Oh, nama siana mana siana mana. Terima urapan. Oh, nama siana mana siana mana siana mana. Oh, ya nama siana mana. Terus terima urapan. Kau dilawat oleh Tuhan. Lawatan. Ramata siara mana. Sekali lagi angkat kedua tangan. Bahasa roh yang paling kuat. Oh, ramata siara mana. Yudi. Pagi ini kami merasakan pergaulan yang intim dengan Engkau Tuhan. Kami percaya manusia roh kami dibangun ketika kami intim dengan Engkau. Dan biarlah ini boleh menjadi sebuah kebiasaan di dalam kehidupan kami. Sesuatu yang akan kami lakukan terus Tuhan. Karena kami tahu ketika kami intim dengan Tuhan, kami akan bertumbuh Tuhan. Kedewasaan kami mencapai kedewasaan yang sempurna. Kami mengenal Tuhan kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih buat pagi hari ini Engkau sudah melawat kami satu persatu Tuhan. Kami percaya ketika kami mendengarkan derap langkah Tuhan, kami tidak takut dan kami tidak berlari sembunyi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau datang untuk menyapa kami, Engkau datang untuk dekat dengan kami, Engkau datang untuk dengan intim dengan kami, supaya hidup kami sungguh-sungguh dibangun Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah membangun kehidupan kami pada pagi hari ini. Melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, rohani kami dibangunkan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, inilah janji kami kepadamu Tuhan. Kami akan semakin serius dengan kehidupan rohani kami. Kami akan berikan waktu-waktu kami untuk Tuhan, supaya hidup kami menghasilkan buah, yaitu buah-buah yang manis, yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur buat lawatan-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang bersyukur buat lawatan Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Waktunya bagi kita untuk memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Mari sekali lagi kita akan berdoa. Tuhan, kami rindu memberikan korban persembahan yang terbaik